kita naikkan lagi. Nah, ini langsung menyala bebannya. Kembali lagi di channel Jago Listrik. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya memasang box MCB ya. Nah, di sini saya sudah ada contoh box MCB Masco, bentuknya seperti ini. Nah, kelebihan box MCB Masco ini ada lampu indikatornya ya. Nah, lampu indikator ini digunakan sebagai indikasi MCB yang di dalamnya itu trip atau tidak. Nah, jadi tidak hanya merek Masco, merek-merek lain juga ada yang bentuk box MCB-nya seperti ini. Jadi teman-teman bisa juga mengikuti tips memasang box MCB ini. Nah, ini ada kaca pelindung ya. Ini bisa dibuka, tinggal ditekan yang tombol ini. Nah, pertama kita buka dulu ya yang bagian depan box MCB-nya. Nah, ini ada dua baut, kita buka. Oke, sudah terbuka. Kita lihat isi dalamnya. Nah, ini isi dalamnya. Yang pertama ini ada rel Omega ya atau DIN rail. Nah, di sini ada sepasang busbar tembaga. Nah, di sini teman-teman bisa pasang ground dan netralnya ya. Misalkan sebelah kiri busbarnya itu ground, nah maka yang busbar sebelah kanannya itu netral. Nah, ini bagian belakang lampu indikatornya. Di sini ada kabelnya ya. Nah, kabelnya itu sepasang, pasa 1, netral 1. Nah, lalu kita lihat di sini ada tempat masuk kabel incomingnya dari KWH dan ini outgoingnya ya ke beban peralatan listrik di rumah kita. Nah, ini bisa kita buka ya, bukanya bisa dengan tang seperti ini. Oke, sekarang kita tambahkan komponen utamanya yaitu MCB ya. Nah, di sini saya hanya menggunakan satu MCB saja atau satu grup saja. Nah, kita pasang MCB-nya di rel Omega atau DIN railnya. Nah, di sini saya memasang kabel incoming dari KWH-nya itu dari atas MCB dan outgoingnya ke peralatan listrik itu dari bawah MCB. Nah, kenapa saya pasang incomingnya dari atas dan outgoingnya ke bawah? Itu karena melihat spek dari MCB ini sendiri ya. Nah, kalau kita lihat di MCB-nya ini ada keterangan kalau satu itu adalah input atau incoming dan dua ini adalah output atau outgoing. Nah, untuk khusus MCB misalkan terbalik, incomingnya dari bawah, outgoingnya ke atas, itu tidak masalah. Tetapi untuk breaker yang lain seperti ILCB, RCCB itu tidak boleh kebalik. Incomingnya harus dari atas dan outgoingnya harus ke bawah. Nah, lalu di sini saya memakai kabel NYM isi 3 ya. Nah, sebelum kita pasang kita harus mengukur dulu kabelnya agar pas ya, tidak berlekuk-lekuk di dalam boxnya. Oke, kita pasang yang pasa dulu. Nah, pasa sudah, lalu kita pasang yang netral di sebelah kanan busbar tembaganya. Nah, terakhir groundnya kita pasang sama seperti netral di bagian busbar yang satunya lagi. Oke, sudah. Nah, ini kita pastikan kabel yang kita pasang itu kuat ya, tidak lepas. Nah, di sini kita lihat ya, aku pasang isolasi kabelnya itu tidak terlihat, jadi kelihatan rapi ya. Nah, incoming atau kabel dari KWH-nya sudah. Sekarang yang outgoing, kabel ke peralatan listrik di rumah. Nah, ini akan saya pasang melewati lubang yang satunya ya. Oke, kita siapkan lagi kabel seperti tadi. Saya sebelumnya sudah ukur dulu panjang kabel agar tidak berlekuk-lekuk di dalam box MCB-nya. Nah, sekarang kita pasang kabel yang outgoingnya. Kita juga akan memparalelkan kabel tersebut dengan kabel lampu indikator yang ada di depan box MCB-nya. Pertama-tama kita hubungkan pasa kabel outgoingnya ke kabel sisi pasa yang lampu indikatornya ya. Nah, ini cara pasangnya, kita pelintir saja seperti ini. Nah, lalu kita pasang di outputnya MCB ya. Nah, seperti ini. Oke, pasa kabel outgoing sudah terhubung ke output MCB dan sisi pasa lampu indikatornya. Nah, sekarang giliran yang netralnya ya, sama seperti tadi. Kita pelintir, lalu kita baut di busbar yang sisi netralnya. Oke, sudah. Nah, ini lampu indikatornya sudah bisa menyala ya, karena sudah terhubung ke pasa netralnya. Sekarang giliran ground, kita pasang di busbar yang sisi groundnya.
Oke, sudah jadi kabel outgoingnya sudah terhubung ya. Nah, di sini pasa dari incoming dari KWH itu terhubung ke outgoing kabel ke peralatan listrik di rumah dengan perantara MCB ya sebagai breakernya. Oke, sudah. Sekarang kita pasang penutup box MCB-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang bautnya kembali. Oke, sudah. Nah, ini kita tutup dan kita akan coba ke bebannya ya. Nah, ini udah ada beban lampu pijar dengan satu saklar tunggal. Ini saya akan hubungkan ke sumber listriknya ya. Nah, yang di atas adalah incoming kabel dari KWH meter, dan yang bawah itu adalah outgoing kabel ke beban peralatan listrik di rumah-rumah. Nah, ini kita naikkan MCB-nya. Nah, sudah langsung nyala ya indikator lampnya. Nah, lampu indikator ini menandakan bahwa MCB-nya itu dalam keadaan on atau MCB-nya naik tuas strippingnya. Nah, misalkan saya nyalakan lampunya, nah seperti ini. Nah, jadi sumber listrik dan bebannya terhubung ya, maka lampu pijarnya nyala. Misalkan saya matikan MCB-nya yang di box MCB-nya, nah ini langsung bebannya juga ikut mati ya, dan lampu indikatornya juga mati karena MCB-nya dalam keadaan off atau tuasnya ke bawah. Kita naikkan lagi, nah ini langsung menyala bebannya, dan lampu indikatornya juga menyala. Apabila saya matikan bebannya, lampu indikatornya juga masih menyala karena MCB-nya masih on. Oke, sekian video cara memasang box MCB satu grup. Apabila teman-teman belum paham bisa komen di bawah, dan apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan subscribe tentunya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.